Lingkungan RT 1 Desa Atuatu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan mendadak heboh lantaran adanya insiden pembacokan yang dilakukan salah seorang pemuda setempat bernama Supian. Ironisnya, orang yang dianiaya adalah tetangganya sendiri, yakni Wahidi. Jarak rumah pun tak begitu jauh, hanya sekitar 100 meter. Bahkan penuturan warga setempat, keduanya pun saling mengenal baik karena memang bertetangga. Namun ada juga yang menyebut pelaku mengalami gangguan jiwa. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Banjarmasin Post, Roy, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Roy. Halo ya. Silakan dengan informasi Anda, dapat Anda paparkan korban mengalami luka seperti apa dan bagaimana kondisi terkini korban? Ya, terima kasih. Saya informasikan korban Wahidi mengalami luka di bagian pipi sebelah kanan dari memanjang hampir sampai telinga, memanjang dan cukup dalam, menganga. Kemudian juga mengalami luka pada jari kelingking kiri putus. Terus ketika korban terluka parah pagi tadi, kemudian langsung dievakuasi oleh keluarga ke Rumah Sakit Haji Boyasin Pelaihari. Kemudian informasi terkini yang baru kita dapatkan, kondisi korban sudah cukup baik dan dikabarkan sudah pulang ke rumahnya. Demikian rekan Mei. Ya, kemudian sebenarnya apa yang menjadi penyebab insiden pembacokan itu, Roy? Ya, sementara ini aparat kepolisian dari Polsek Pelaihari masih melakukan pendalaman dan juga pemeriksaan saksi-saksi karena memang sementara masih belum diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab. Tadi juga kita ketika eksplorasi ke lokasi, ke tempat kejadian perkara, warga sekitar juga tidak mengetahui, termasuk dari keluarga korban, karena memang saat itu juga kejadian begitu mendadak dan tidak disangka-sangka karena dari penuturan pihak keluarga korban, pelaku datang tiba-tiba kemudian langsung menyerang. Jadi tidak tahu apa yang menjadi persoalan dari pembacokan tersebut. Demikian rekan Mei. Kemudian apakah tidak ada yang melerai saat pelaku melakukan penyerangan itu atau seperti apa? Ya, jadi kejadian pagi tadi itu terjadi memang menurut penuturan dari keluarga korban sangat tidak terduga karena memang juga antara korban dan pelaku juga saling mengenal karena memang juga tetangga. Dan kebetulan pagi itu korban ini aktivitasnya keseharian adalah membantu ibunya berjualan gorengan begitu. Jadi pagi tadi itu pas saat kejadian kebetulan korban sedang sendirian di gerai warung lah, di warung gorengan itu. Dan memang tidak ada yang tahu seperti apa kejadian secara persis dan ihwalnya. Karena pihak keluarga tahu-tahu mengetahui korban melarikan diri ke belakang rumah begitu dan melihat ada si pelaku yang mengejar dengan membawa senjata tajam. Jadi hanya itu yang sempat diketahui oleh pihak keluarga. Begitu rekan Mei. Kemudian terkait informasi pelaku yang mengalami gangguan jiwa, bagaimana pihak kepolisian menyikapinya? Ya, jadi memang dari pihak orang tua pelaku sekitar beberapa puluh menit pasca kejadian ada mendatangi pihak kepolisian ke Mapolsek Pelaihari, dan dari keterangan dari Kapolsek Pelaihari dari Ibda Maifeli Manurung juga mengatakan bahwa pihak orang tua pelaku mengatakan bahwa si pelaku ini adalah penyandang gangguan jiwa begitu. Namun demikian dari pihak kepolisian perlu melakukan semacam cross check atau verifikasi terhadap informasi tersebut karena tentunya ketika dinyatakan bahwa pelaku adalah penyandang gangguan jiwa tentu harus ada bukti apakah itu berupa surat keterangan yang menyatakan pernah mengalami gangguan jiwa atau sejenisnya. Jadi untuk informasi itu juga masih sedang di cross check oleh pihak kepolisian. Demikian rekan Mei. Baik, terkait penuturan warga sekitar bagaimana terhadap kondisi dan perilaku pelaku pembacokan itu? Ya, dari informasi yang kami gali di lapangan di tempat kejadian perkara pada pagi menjelang siang tadi, dari beberapa warga sekitar memang menuturkan bahwa selama ini pelaku itu memang punya perilaku temperamental begitu dan juga beberapa kali pernah melakukan semacam intimidasi dan juga tindak kekerasan terhadap beberapa orang di sekitar tempat tinggal pelaku begitu. Dan kemudian dari pihak orang tua semacam
menyekolahkan anak tersebut, pelaku tersebut ke Pulau Jawa, semacam tempat penempaan mental bagi orang-orang yang memang punya perilaku seperti itu. Nah, dari penuturan Ketua RT setempat tadi pagi kita tanyai, baru sekitar sebulan atau dua bulan yang lalu kembali pulang ke rumahnya di desa Atu-Atu tersebut. Nah, kemudian tidak terduga ternyata kemudian melakukan perbuatan seperti yang dulu lagi, seperti itu. Demikian rekan Mei. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Pelaihari. Berikut tayangannya untuk Anda. Di bawah jembatan Atu-Atu, di mana pelaku atas nama Supian datang tiba-tiba jam 10 pagi tadi. Tiba-tiba datang, langsung membacok korban atas nama Wahidi. Korban ini sehariannya jual gorengan. Ditebasnya menggunakan, ini masih ada darahnya nih, baru aja kejadian tadi. Nah, ditebas di pipi sebelah kanan dan mengenai kelingkingnya putus satu tangan kanan. Langsung kita evakuasi, kita lakukan laporan, kita ke TKP, kita evakuasi ke rumah sakit di UGD, rumah sakit Bujasin. Dan terhadap pelaku sudah kita lakukan pengamanan dan sekarang sudah kita tahan di Mapolsek Pelaihari. Motifnya apa nih, Dan? Motifnya tidak ada. Keterangan dari keluarganya, orang tuanya, bahwa anaknya ini merupakan ODGJ juga, orang dalam gangguan jiwa. Tapi tetap, kalau mempunyai keterangan tersebut ya kita minta mana buktinya, atau kartu kuning, atau surat keterangan kejiwaan terakhir. Dan memang dia pernah dirawat juga di rumah sakit jiwa Tambang Lihu. Untuk saat ini proses penyidikan masih tetap, tapi berdasarkan keterangan itu kita lakukan pemeriksaan ahli terhadap kejiwaannya. Keadaan tidak stabil atau gangguan, kita lakukan proses penyidikan terhadap ODGJ. Ya, sekali lagi saya himbau ya kepada para warga, mohon maaf lagi nih kalau ada anggota keluarganya yang mungkin jiwanya gangguan atau tidak stabil, awasi ketat, laporkan kepada ketua lingkungan. Jangan sampai keluar dengan emosi yang tinggi, amarah, membawa sajam, bacok-bacok orang, kan kasihan orang-orang yang nggak tahu apa-apa dibacok. Jadi jelek juga nanti kampung kita ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.